Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Vainaisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Ya ampun, aku seneng banget hari ini karena bagaimana kalian sudah melihat wajahku hari ini. Karena dari kemarin kan kalian cuma melihat materi yang aku sampaikan tanpa wajahku kan. Kali aja kalian kangen. Karena sekarang aku tambah gendut guys. Gimana gak gendut? Soalnya dalam waktu 7 hari aku pergi ke rumah-rumah dan makan ngemil. Ya ampun, di rumah juga banyak cemilan. Jadi ya udahlah ya, pasti berat badan langsung melonjak. Tapi lumayan lah ya, kita masih diberi rezeki makanan yang enak ya kan. Aduh, makasih banyak banget. Dan ini aku secara langsung ya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk orang Jawa Sugeng Riyadi. Semoga kita kembali ke fitri lagi dan mulai dari nol ya. Oke, kayak familiar nih mulai dari nol. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penerbit mayor lagi. Aku akan membahas semuanya karena banyak banget penerbit mayor dan perlu kalian garis bawahi, penerbit mayor itu gratis ya. Maksudnya pengajuannya itu nggak ada yang bayar, semua gratis. Kalau sampai kalian melihat penerbit itu membayar, maksudnya kita harus bayar untuk diterbitkan, itu berarti bukan termasuk dalam penerbit mayor. Oke, itu pasti penerbit indie. Karena memang sistem dan caranya itu seperti itu untuk penerbit indie. Tapi nggak semua penerbit indie juga mematok harga. Ada juga yang penerbit indie menerima naskah gratis. Nah, itu aku juga akan ulas di kontenku berikutnya lagi. Oke, karena penerbit mayor aja udah banyak banget guys. Terus di DM aku nih udah banyak platform baru. Aduh, apa ini yang mau aku bahas selanjutnya ya? Platform baru, platform online loh ya, bukan penerbit. Itu terbaru juga udah banyak banget dan aku lagi mencari atau lagi riset lagi. Terus kalian nih yang lagi kepengen tahu tentang Mangatun, novel, bukan Mangat, iya sama ya, Mangatun, Noveltun. Terus apalagi ya? Kemarin itu yang belum aku bahas, Baffle. Itu ada yang minta dibahas. Terus ada aku lupa yang belum aku bahas. KBM udah ya, Joylada udah. Lagi banyak kok. Oh, ada platform lagi yang baru aja keluar. Ya, selamat berpenasaran karena aku lagi riset. Nanti aku akan kasih ke kontenku yang berikutnya. Oke, kita langsung bahas aja. Penerbit yang kali ini kita bahas adalah Media Kita. Penerbit satu ini itu cocok banget buat kalian nih yang mencari penerbit untuk kumpulan cerpen, untuk novel gitu. Nah, langsung aja nih pembahasannya ya. Belajar bareng with Valenas. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau ngasih tahu kalau 3 novelku sudah masuk di Femink. Aduh, mohon maaf, bukan sombong nih guys. Tapi aku mau ngasih tahu ke kalian siapa nih yang belum masuk di Femink. Karena aku aja udah ngasih 3 novel loh. Kakak percaya banget sih sama Femink gitu kan. Karena menurut aku Femink ini bisa membuat kita itu produktif guys. Aku di sini nggak mikir dari segi gaji, jujur, nggak mikir dari segi gajinya, tapi aku mikir gimana kita produktif. Walaupun di Femink ini ada gajinya guys, kita tuh kan motivasinya nih, ini kita realistis ya, motivasinya penulis kali ini atau tahun-tahun ini. Ya nggak sih, hari-hari ini ya, pokoknya penulis kali inilah gitu kan, di zaman milenial ini tuh motivasinya adalah tere. Ini love apa ini ya. Nah, itu udah pasti hampir semua seperti itu sih. Walaupun kalau kita ngomongin penulis-penulis senior pasti bilang janganlah
Jangan kamu ekspektasinya uang, itu nggak boleh. Tapi gimana gitu kan? Kalau di platform online, ya itu yang kita cari gitu. Kalau aku realistis aja sih, jujur-jujur aja gitu kan. Nah, di farming ini selain kita produktif, kita kan juga dapat cuan, walaupun cuannya tuh nggak begitu besar, tapi ada gitu. Dan kalau misalnya 100.000 kata, kalian juga bisa mendapatkan berapa? Betul sekali, $80. Nah, kalian bisa langsung lihat di channelku yang satu ini. Channel salah. Di kontenku yang satu ini, ya. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat penjelasanku lengkap. Kalian bisa hubungin editornya. Nomor WA-nya itu ada di deskripsi. Kalian bisa langsung lihat di sana. Terus kalian bisa baca novel-novelku dan dapetin uangnya. Kalian bisa bukan dapetin uangnya ya, dapetin poinnya, dapetin koin yang bisa dicarikan ke akun Dana. Nah, kalian bisa baca novelku secara gratis di Novelah. Oke? Ini novelnya, ada Kakak Kelas Jahat Itu Suamiku, ada Come Back With You, ya kan? Ada lagi Fulfi. Oke, ini adalah 3 novelku yang bisa kalian baca di Novelah. Itu yang gratis dan kalian bisa baca di sana, bisa dapat koin, bisa dicairkan ke akun Dana. Enak banget toh. Kalian bisa menjadi autornya juga. Kalian tinggal ikutin aja caraku di kontenku yang udah aku kasih tadi. Dan aku kasih linknya di bawah sekarang mulai ya. Itu ada linknya, kalian bisa langsung ajukan di sana. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke materinya. Penerbit media kita itu segmentasinya tuh remaja dewasa, guys. Penerbit media kita ini itu menerima naskah, nggak cuma novel aja, guys. Jadi dia juga menerima kumpulan cerpen, prosa liris, dan juga senandika. Dan itu tuh fokusnya mereka itu ada di 3 genre, yaitu yang pertama romance, yang kedua komedi, dan yang ketiga horor. Kalau kita ngomongin tentang royaltinya di media kita itu hampir sama sih, setara dengan yang penerbit-penerbit mayor yang lain. Nah, aku di sini cuma ngasih estimasi karena memang tidak dijelaskan secara rinci, yaitu 10-60%. Tergantung kualitas naskah kalian. Biasanya sih gitu sih penerbit mayor. Tapi kalian tuh nggak perlu khawatir, pasti dapat royalti, dan itu kalau lolos review pasti dapat royalti. Untuk media kita, untuk penerbit media kita ini itu menerima pengajuan naskah berbentuk soft copy dan hard copy. Selain kamu bisa kirim lewat email, kamu juga bisa mengirim lewat pos. Jadi kamu bisa langsung kirimkan ke alamat media kita. Nah, nanti aku akan cantumkan alamatnya di sini. Ya. Kalau misalnya nih kamu ngirim ke media kita dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk cetak, jadi misalnya naskah kalian dicetak terus kalian ajuin gitu ya, kalian masukin ke amplop coklat guys. Nah, nanti kalau misalnya nggak lolos, itu nanti naskah akan kembali ke tangan kalian lagi, jadi akan dikembalikan sama media kita. Jadi kalian tenang aja untuk cara pengajuannya. Nah, sebelum kita masuk ke pengajuannya nih, aku lupa menyebutkan tadi, silahkan lihat kode kode undangannya. Ini kalau kalian masukin kode undangan ini di Novelah, kalian akan dapetin 30.000 dari aku berupa koin. Lumayan kan? Bisa buat baca, bisa buat tabungan kalian, ya kan? Kalian yang barusan masuk ke Feming, kalian bisa masukin kode ini di kode undangan. Masukkan kode undangan gitu ya. Kalian masukkan ini, kalian langsung dapat 30.000. Oke? Oke guys, kita lanjut lagi ke cara pengajuan di media kita. Langsung aja ya. Pengajuan naskah, kalau di penerbit mayor, hampir semuanya menerima naskah yang udah tamat. Jadi nggak ada naskah ongoing atau naskah masih jalan belum tamat, ya kan? Jadi kalau kalian udah siap ke penerbit mayor, otomatis sekali kalian harus siap juga untuk naskah tamatnya. Nah, untuk panjang naskah di media kita itu ditentukan juga guys, yaitu maksimal adalah 100 halaman A4 ya, 100 halaman A4. Oke. Dan untuk spasi, margin dan sebagainya itu pakai setting default guys. Jadi standar gitu katanya. Kalau biasanya kalian kepengen untuk aku sih ya, itu
Bisa pakai Times New Roman, fontnya 12. Terus rata kanan kirinya tuh setting default aja. Kan ada standarnya juga kan. Nah, itu bisa pakai kayak gitu sih. Biasanya kan suka ada rata kanan kiri 4:3. Kan ada kemarin ya di kontenku sebelumnya itu 4:3. Itu juga standar sih. Nah, itu untuk apa namanya ketentuan panjang naskah dan margin, font dan sebagainya. Itu biasanya pakai Times New Roman atau Calibri. Biasanya sih pakai itu. Selanjutnya, karya kalian itu harus original dan bukan saduran atau mengambil karya orang lain. Ini perlu digarisbawahi, jangan sampai naskah kalian yang ajukan itu kena hak cipta orang lain. Karena memang ini kan keuntungan buat kita ya. Masa kita pakai karya orang lain kan gimana gitu kan. Dan oh ya, untuk apa namanya naskah, misalnya kita udah buat naskah tuh. Nah, naskah itu diharapkan sekali untuk rapi ya guys. Jadi kalian harus belajar untuk membuat naskah yang rapi. Kayak apa spasinya, terus setelah itu paragrafnya, pindah paragraf itu seperti apa. Nah, inilah nanti kalau kalian kepengen aku bahas itu juga, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti aku buatin konten. Tapi kalau misalnya kalian gak mau nih, kalian bisa baca-baca, kalian bisa cari referensi. Gimana sih caranya untuk membuat rata kanan kiri, untuk membuat paragraf. Terus kalau percakapan itu harus gimana kalau di paragraf yang benar. Nah, itu tuh harus diperhatikan banget. Ini nggak cuma berlaku di media kita, berlaku di semua penerbit mayor. Jadi kalian memang harus belajar itu. Nah, kalau kalian kepengen aku bahas tentang bukan teori, iya teori sih, teori dan materi-materi yang harus kita bahas apa aja gitu. Kalau kalian kepengen tahu apa gitu, kalian bisa komen di bawah. Nah, selanjutnya yang harus kalian kasih atau yang harus kalian lampirkan adalah sinopsis. Ini sudah jadi apa ya namanya, kewajiban lah di semua penerbit mayor dan platform online yang kontrak itu juga pasti kan suruh melampirkan sinopsis. Karena apa? Sinopsis ini tuh bikin apa namanya, editor mau dari penerbit maupun dari platform menulis itu lebih gampang mengerti cerita kita tuh seperti apa. Jadi sinopsis di sini bukan blurb ya, walaupun di sinopsis itu ada blurbnya gitu kan. Jadi apa ya namanya, sinopsis yang aku kasih tahu ini itu bener-bener lengkap ya guys. Jadi ada karakternya, ada settingnya, terus plotnya tuh dari awal sampai akhir, sampai tuntas. Itu sinopsis. Nah, nanti aku akan kasih ini formnya. Ada formnya khusus media kita. Jadi kalian kalau misalnya kesulitan untuk membuat, kalian gak ada bayangan, aku udah siapin formnya. Tenang aja, oke? Dan di situ juga akan melampirkan profil penulis, guys. Profil penulis sekali lagi dengan sudut pandang orang ketiga sih sepertinya. Biasanya profil penulis tuh seperti itu. Nah, profil penulis tuh apa aja, kalian bisa lihat formnya di bawah. Itu sudah aku lampirkan di situ juga. Terus yang terakhir adalah keunggulan naskah. Jadi kalian penulis harus mengerti sekali naskah kalian tuh keunggulannya apa, kelebihannya apa gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh ini kenapa sih penerbit harus menerbitkan karya kita, otomatis ada daya tarik dong. Oh iya ding, ini tuh mengangkat Indonesia misalnya, mengangkat budaya Indonesia misalnya, seperti itu guys. Oke, jadi nanti kalian bisa pelajarin aja form yang aku cantumkan di deskripsi box. Jangan lupa nih, di form itu juga ada contoh tulisan. Kalian bisa taruh di situ tuh 1-5 bab. Jadi kalau standar sih 3-5 bab lah kalian masukin di contoh tulisan. Nah, kalau kalian sudah lengkap mengisi dokumen yang aku lampirkan di bawah ini, kalian bisa kirimkan langsung ke naskah@mediakita.com. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Terus kalau kalian mau bentuknya hard copy, silahkan masukkan ke amplop coklat. Terus kalian langsung tulis alamatnya ini. Kalian bisa lihat alamatnya di sini. Oke, kalian lampirin aja, udah ada nomor teleponnya, kalian cantumkan, kalian kirim lewat pos atau lewat ekspedisi yang kalian mau lah.
gitu. Oke? Nah, buat kalian nih yang bertanya sama aku pasti nunggunya berapa lama Kak? Sekitar 6 bulan ya. Memang cukup lama, tapi kalau kalian yang sudah lolos seleksi, kalian akan menandatangani penerbitan buku dan juga kalian akan menandatangani untuk penerbitan melalui e-book juga. Jadi bisa jadi buku cetak, juga bisa jadi e-book, enak kan? Kalau ini jelas jelas penerbitnya udah jelas gitu. Jadi nggak abal-abal juga. Ini sudah terkenal juga media kita. Dan kalian bisa coba di sana tuh rekomendasi banget memang. Dan ya kumpulan cerpen aja bisa diterima guys. Prosa liris juga bisa diterima, senandika juga bisa diterima. Ini lumayan banget lah. Kalian bisa coba-coba, boleh kok coba. Dan ingat saran dari aku, kalau kalian sudah mencoba penerbit mayor, jangan ditungguin, tinggalkan aja. Jadi kalau misalnya kalian punya naskah nih, taruh, tinggalkan aja. Terus setelah itu kalian sambil untuk nulis di platform lain, kayak gitu. Sambil nungguin, karena apa? Kalau di media kita itu kan naskahmu nggak boleh ada di nggak boleh non-ex. Jadi nggak boleh ada kontrak non-ex-nya, nggak boleh. Jadi wajib bener-bener itu diajukin di media kita. Jadi bener-bener belum terikat dengan pihak manapun lah istilahnya gitu. Jadi original dan kamu cuma bisa kasih ke situ. Kecuali nih nggak lolos terus dibalikin naskahnya, terus kamu perbaikin, kamu ajuin ke penerbit lain, boleh, itu nggak masalah. Atau misalnya setelah itu kalian menyerah terus kalian masukin ke platform, nggak masalah. Jadi yang penting kalau di media kita masukinnya itu bukan karya non-ex. Oke guys, gimana guys setelah kalian melihat atau mendengarkan aku nih menjelaskan tentang media kita, penerbit media kita, ini udah jelas penerbit mayor, kalian bisa langsung ajuin aja. Kalau misalnya kalian lolos, alhamdulillah banget, karena pasti dicetak dan pasti royaltinya itu pasti guys, dan mereka juga pasti akan bantu promosi. Oke, semoga bermanfaat informasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya di bawah. Share juga ke teman-teman kalian. Kalau teman-teman kalian butuh, kali aja loh ya, teman-teman kalian butuh informasi ini. Karena di konten aku, di playlist, kalian bisa pilih aja. Aku membahas tentang semua platform. Dari platform menulis apa aja wes, ada di sana, kalian tinggal pilih, sama tips-tips menulis di sana juga ada. Jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_. Karena di sana aku juga update apa sih yang akan aku bahas selanjutnya nih di minggu berikutnya gitu kan. Kalian bisa komentar juga di bawah kalau kalian punya saran buat aku atau kritik buat aku nih. Kalau misalnya nih ada saran mau konten apa lagi yang akan aku bahas selanjutnya, kalian bisa komentar di bawah. Oke? Mohon maaf banget kalau dari awal sampai akhir ada kesalahan kata dan ucapan yang mungkin menyinggung hati kalian. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.